pada saat ini, apalagi di saat kondisi kelangkaan chip yang membuat harga laptop ikut mahal, sepertinya akan mustahil buat kita dapetin laptop gaming baru dengan harga di bawah 10 juta. Namun ada satu laptop keluaran 2017 yang bisa dibilang terlupakan dan tidak banyak dilirik karena di masa itu laptop-laptop dengan CPU Intel masih sangat berjaya. Inilah dia Asus X550 EU. Laptop yang disokong oleh AMD FX 9380p dan Radeon RX 460 desktop ini bisa dibilang adalah gebrakan untuk gaming budget dari AMD dan Asus pada masanya. Karena GPU RX 460 di sini adalah RX 460 versi desktop. Walaupun dipotong jadi hanya 55 watt, tapi punya performa yang sangat oke untuk harganya. Laptop ini harga barunya dulu ada di 9,5 jutaan. Dan untuk harga bekasnya sekarang kita udah bisa nemuin di marketplace dengan harga mulai 6,5 juta sampai 7,5 juta aja. Jadi bisa dibilang laptop ini laptop bekas yang masih kuat untuk gaming. Eits, tapi kita pastiin dulu dong lewat benchmark apakah laptop ini kuat buat gaming. Oke, sebelum itu kita bahas desain dulu ya. Asus X550 EU dari seri dan bentuknya aja sebenarnya ini bukan kelas laptop seri gaming seperti ROG atau TUF Gaming yang punya desain gamer banget dan body atau bentuk tampilan yang unik. Bentuknya sama seperti laptop mainstream Asus keluaran tahun 2014 sampai 2019. Dari sini saya merasa bahwa X550 EU benar-benar dipress untuk kepentingan performa pada komponennya daripada tampilan luarnya. Aksen gaming sebenarnya tetap ada pada laptop ini sehingga secara sekilas seperti TUF Gaming tapi bukan, ROG pun bukan. Untuk material bahannya full plastik dan pada bagian luarnya bertekstur sangat glossy, jadi gampang kotor dan sidik jari mudah nempel. Dimensi dari laptop ini kurang lebih mirip dengan laptop gaming sekarang, namun dengan bezel layar yang masih tebal. Beratnya pun ya lumayan lah, ada di 2,5 kg. Buat dibawa kemana-mana sih lumayan ngebebanin tasnya. Pada bagian layarnya, Asus X550 EU ini berukuran 15,6 inch dengan resolusi Full HD 1080p. Lalu menggunakan panel IPS, namun panel IPS di sini panel tier rendah ya, dengan color gamut sRGB 65% aja. Ya mungkin awalnya buat press cost dari produksi laptop ini, ya seenggaknya panelnya bukan TN lagi. Untuk keyboard dan touchpadnya di sini dibikin ala-ala gaming gitu, dengan diberi aksen berwarna orange dan sayangnya ya belum dengan backlit. Ya wajar lah laptop murah. Untuk feel mengetik di keyboard laptop ini seperti feel mengetik di laptop seri X lainnya. Travel distance-nya pun pas dan cukup nyaman. Untuk I/O port lebih dominan bagian kiri ya, jadi buat yang pakai mouse gak terganggu. Di bagian kanan kita nemuin satu USB 2.0 aja dan masih tersedia DVD writer. Dan di bagian kiri kita nemuin satu combo audio jack 3,5 mm, dua USB 3.0 Type A, port LAN RJ45, port HDMI 1.4, port D-sub dan port charging. Di sini portnya kurang lebih masih cukup lengkap, namun sayangnya belum tersedianya USB Type-C di zaman yang udah serba Type-C ini. Dan padahal pada tahun 2017 sudah lumayan bertebaran port USB-C, contohnya pada seri Asus pendahulunya yaitu seri X441 atau X451. Untuk exhaustnya masih ditaruh di samping ya, jadi untuk bagian belakang ditempatkan baterai yang masih removable. Ngomong-ngomong soal baterai, Asus X550 EU ini bukan laptop yang diharapkan bisa untuk bertahan lama dalam posisi menggunakan baterai, karena bisa bilang spesifikasinya ini cukup boros. Jadi pastikan kalau dibawa kemana-mana itu kalian bawa power adapternya juga. Dan pastikan untuk colok adapter kalau ingin bermain game, karena kinerja GPU akan 100% saat adapter dicolok. Dan gak usah khawatir baterai bocor karena laptop ini sudah punya proteksi cut off apabila baterainya udah penuh. Untuk spesifikasi laptop ini menggunakan prosesor AMD FX 9830P, Bristol Ridge, dan GPU-nya menggunakan AMD Radeon RX 460 desktop seperti yang sudah di-mention di awal. RAM-nya udah 8GB DDR4 2133 MHz onboard, dan rata-rata X550 EU yang dijual second di pasaran masih menggunakan hard disk 1TB sesuai retail awal. Dan di sini saya sarankan untuk mengganti ke SSD agar kinerjanya lebih oke. Baik untuk opsi upgrade di sini untuk RAM-nya diberikan satu slot kosong untuk diisi lagi dan baiknya diisi dengan kapasitas 8GB agar lebih optimal. Lalu sayangnya belum tersedia slot M.2 SATA bahkan NVMe di sini. Jadi kalau kalian mau dual drive SSD dan hard disk, kalian harus mengorbankan DVD writer. Enaknya kalau mau upgrade di laptop ini tuh gak usah bongkar semuanya karena tersedia pintu khusus buat upgrade jadi lebih simple. Nah sekarang kita ke pengujian performa nih.
Dengan GPU kelas desktop RX 460, tentu skenario gaming di laptop ini menjadi yang utama. Hampir semua game AAA kekinian di sini bisa dijalankan pada settingan low medium di resolusi 1080p dengan FPS yang masih di atas 30. Untuk skenario content creation dan media rendering pada CPU AMD FX 5830P ini ya bisa dibilang cukup kentang, apalagi di tahun 2021 ini. Pada Cinebench R15 aja AMD FX ini cuma dapetin skor di 250-an, yang mana itu adalah performa Intel Core i5 Gen 7 seri U yang mana jauh lebih irit daya di masanya. Lalu pada 3D Mark IV Strike kita bisa lihat skor di sini sangat tidak seimbang antara CPU dan GPU-nya. Dan bisa bilang ini adalah bottleneck pada skenario CPU intensif atau game-game yang CPU bound. Dan hal yang menurut orang lain adalah sebagai kekurangan, tapi menurut saya adalah kelebihan, yaitu soal thermal limit yang ada pada RX 460-nya. Dimana apabila GPU telah menyentuh suhu 75 derajat, maka akan stuck dan clock speed akan sedikit menurun untuk menyesuaikan dengan suhunya. Dan sebenarnya RX 460 ini bisa sangat kencang dan stabil apabila coolingnya lebih oke. Tapi ya seenggaknya nggak seperti Nvidia Pascal ke atas yang mana sangat sensitif terhadap suhu. Dan apabila suhunya tinggi, clock speednya bisa terjun bebas. Dan efek dari thermal limit pada RX 460 ini jadi gak sekencang kelas desktop beneran. Paling ya di bawahnya sekitar 10% lah. Itu pun kalau stabil ya gameplay kita bisa lebih nyaman. Ya kesimpulannya sih laptop ini dengan harga bekasnya yang berada di 7 jutaan, tentu X550 IU ini laptop dengan GPU paling powerful di kelas harganya. Beberapa yang kurang di laptop ini cukup diwajarkan mengingat harganya pun sangat menggiurkan. Dan untuk saat ini laptop bekas yang harganya di kisaran 6-7 jutaan, saya rasa Asus X550 IU masih menjadi laptop yang paling worth it untuk dibeli sebagai laptop gaming budget. Mengingat graphics performance-nya bisa menandingi laptop dengan GPU GTX 1052GB yang harganya tentu lebih mahal berjuta-juta dari X550 IU ini. Masalah thermal limit bisa aja sih diatasi dengan thermal paste yang bagus dan vacuum cooler yang saya review kemarin. Segitu aja review saya mengenai Asus X550 IU ini. Semoga video ini membantu kalian semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe apabila video dan channel ini menarik dan bermanfaat buat kalian. Follow sosmed kami, semua link ada di deskripsi. Saya Fadil sebagai host. Jangan lupa vaksin, stay safe, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.